kami adalah orang-orang yang berharap kepada Engkau. Malam hari ini Tuhan, kami bersyukur untuk setiap anugerah Allah yang melimpah dalam kehidupan kami, yang terus ada baru setiap hari dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap kesembuhan, kesehatan yang Kau berikan bagi kami semuanya, bahkan berkat-berkat yang melimpah dalam kehidupan kami. Kami memberkati setiap anak-anak Allah yang telah bergabung pada malam hari ini, baik yang ada di Zoom meeting maupun yang ada di Facebook malam hari ini. Kami percaya Tuhan, apapun keberadaan kami percaya kami ada di dalam perlindungan Allah yang maha tinggi. Tangan Allah yang kuat itu selalu menopang di dalam kehidupan kami, membawa kami terus naik tidak pernah turun. Bahkan kami Tuhan setiap hari mendapatkan promosian yang dari Engkau. Terima kasih Bapak untuk setiap kasih setiamu. Malam hari ini Tuhan, anugerah-Mu melimpah dalam kehidupan kami. Damai-Mu memerintah dalam setiap hati kami Tuhan. Bapak, kami mengucap syukur untuk malam hari ini. Kami mau buka hati kami lebar-lebar buat Engkau. Untuk kami mau belajar bersama-sama firman-Mu pada malam hari ini. Kami percaya Tuhan, firman-Mu adalah makanan yang lezat yang boleh kami nikmati pada malam hari ini bersama-sama. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur untuk kesempatan malam hari ini. Isi kami Tuhan, penuhi setiap kami Tuhan. Biarlah roh hikmat dan wahyu juga turun atas kami, supaya kami boleh menangkap dan mendengar semua apa yang boleh ingin Kau sampaikan malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami ucap syukur dan berdoa. Semua yang percaya boleh berkata bersama-sama, amin. Puji Tuhan Bapak Saudara, malam hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Kita masih ada di dalam buku 10 pelajaran kita. Kalau pada 3 hari yang lalu ya kita sudah belajar tentang roh maut ya, tentang roh maut. Nah, malam hari ini kita akan belajar kelanjutannya ya. Bagaimana tentang penolakan ya. Nanti di dalam penolakan ini ada roh-roh yang tertolak. Dan bagaimana kita bisa memusnahkan atau mengatasi rasa-rasa tertolak seperti ini. Nah, Bapak Saudara, puji Tuhan, kita akan bersama-sama membuka materi pelajaran kita ya. Jadi yang ada di Zoom ada materinya. Jadi yang di Facebook silahkan mendengar dan silahkan membuka handphone sucinya atau Alkitabnya. Kalau ada ayat-ayat yang nanti saya sampaikan sehingga bisa cross check. Betul enggak ayatnya itu ya. Oke, Bapak Saudara, kita masuk pelajaran kita ya. Tentang penolakan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita percaya di dunia ini enggak ada orang yang suka untuk ditolak, bukan? Ya. Nah, maunya semua diterima baik oleh manusia maupun oleh Allah, ya. Allah sendiri sebenarnya Allah yang menerima, ya. Ketika manusia jatuh dalam dosa, Allah itu menerima manusia. Tapi hakikat Allah yang maha mengampuni dan menerima itu tak bisa melihat fakta kalau memang adanya dosa. Dosa harus terpisah ya dari hadirat Allah. Dampak upah dosa adalah maut, betul enggak? Orang yang berdosa kehilangan kemuliaan Allah. Yang enggak mulia enggak boleh tinggal dekat dengan Allah. Nah akhirnya diusir oleh Allah, lah itulah tertolak namanya. Nah Bapak Saudara, sekarang kita lihat bagaimana asal mula daripada sebuah penolakan. Siapa yang menolak dan siapa yang tertolak pada awalnya. Ya. Nah, roh penolakan itu muncul sejak keluarga Elohim menolak Lucifer untuk keluar dari surga. Kenapa? Lucifer harus diusir keluar dari surga. Karena dia mau kudeta. Ada pemikiran yang keliru di dalam Lucifer ini. Nah, semua itu disebut unclean, ya. Nah, semua yang unclean itu najis, tidak boleh ada di surga. Dia berpikir, aku mau naik ke atas itu loh, untuk menyamai yang maha tinggi. Belum sempat dilakukan, ternyata sudah ketahuan. Lalu Bapak katakan, kamu ketahuan. Ketika ketahuan seperti itu, akan serta sepertiga daripada malaikat, mereka dilemparkan ke bumi. Kita dasari dulu dengan Yesaya pasal
14 ayat 13 sampai ayat yang ke-15. Jadi ini bukan sebuah cerita hanya penafsiran belaka atau kira-kira, tapi ada dasarnya. Engkau yang tadinya berkata di dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di pertemuan jauh di sebelah utara. Ayat 14, aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Ayat 5, keinginan Lucifer itu sebaliknya, ke dalam dunia orang mati engkau diturunkan ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Ya, nah Lucifer itu banyak keinginannya, banyak kemauannya. Ya, kemauan di luar Tuhan itu sebenarnya masalah terbesar dari semua makhluk ciptaan Allah termasuk manusia. Ya, kalau Allah kadang-kadang membatasi keinginan-keinginan di dalam diri kita, dia punya tujuan, dia punya maksud untuk menyelamatkan kita supaya kita tidak terjerumus seperti apa yang dilakukan atau dipikirkan oleh Lucifer pada waktu itu. Jadi dosa daripada Lucifer itu karena banyak maunya, saudara. Ya, tadi dikatakan, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku, ya, dan aku hendak duduk di bukit pertemuan di sebelah utara itu. Dan aku hendak naik ke ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Perhatikan saudara, ada 5 hal keinginan daripada Lucifer ini. Banyak keinginannya. Ya, nah Bapak Saudara, yang paling membahayakan adalah dia mau naik mengatasi ketinggian awan-awan, dan hendak menyamai yang maha tinggi. Ya, Bapak Ibu Saudara, Lucifer itu jenis malaikat. Malaikat itu ada tiga kelompok ya. Ada kelompoknya Gabriel, ada kelompoknya Mikael, dan ada kelompoknya Lucifer. Nah, Lucifer itu dulu sangat istimewa karena dia adalah kerub yang berdiri atau berdiam dekat tahta daripada Allah Bapa. Kenapa? Karena Lucifer ini worship leader di alam roh, di kerajaan surga. Jadi surga bumi menyembah Bapa pada waktu itu. Siapa yang memimpin, yang menjadi worship leadernya adalah Lucifer. Jadi dia ada di panggung juga sih ya. Tapi bukan mimbar untuk khotbah atau tempat Allah Bapa itu bukan. Tapi tempatnya WL yang ada di panggung itu cukup tinggi juga. Dekat dengan tahta Allah Bapa itu, ya. Nah, Bapak Saudara, walaupun dia memiliki posisi yang begitu ya dekat dengan Allah Bapa, tapi Lucifer atau malaikat, jenis-jenis malaikat ini tak pernah dirancang atau direncanakan oleh Allah ya untuk menjadi serupa dengan gambaran daripada Allah itu, ya. Jadi kalau malaikat itu mulai mau pingin untuk menyamai yang namanya Allah, itu sudah melampaui kodrat daripada apa yang sudah ditetapkan sebagai makhluk yang namanya malaikat. Amin. Beda dengan manusia, saudara ya. Kalau manusia memang awalnya waktu Allah menciptakan manusia, mereka Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus meeting ya, musyawarah, lalu berkata, marilah kita menjadikan manusia menurut rupa dan gambar kita. Manusia didesain, ya manusia dibuat, manusia dirancang oleh Allah untuk menjadi serupa atau menjadi sama dengan Allah. Tapi Lucifer, malaikat-malaikat tak pernah dirancang atau direncanakan oleh Allah untuk menjadi serupa dengan dia. Ketika Lucifer, ayat 14 katakan, aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi, ya. Nah, di sini sudah dianggap sebuah pelanggaran.
Kamu tidak diciptakan untuk menjadi sama dengan aku. Ya, Bapak berkata begitu. Kamu adalah hamba. Walaupun aku beri engkau posisi yang begitu cukup tinggi, kamu nggak boleh punya keinginan untuk menjadi serupa dengan aku. Beda dengan manusia. Manusia harus menjadi serupa dengan dia. Amin. Nah, sekarang kita tahu ya, apa bedanya ya waktu Allah menciptakan manusia dan waktu Allah menciptakan malaikat. Manusia diciptakan untuk menjadi serupa dengan manusia, dengan Allah, ya. Malaikat itu tak pernah ada rancangan yang seperti itu. Amin. Nah, Bapak Saudara, sekarang kita perhatikan. Waktu Lucifer ini akhirnya dilempar ke dunia orang mati, tepatnya sebenarnya dilempar di sebuah planet namanya bumi. Ya, Bapak Ibu Saudara, saya kasih tahu malam hari ini. Bumi yang kita pijak ini sebenarnya dulu adalah tempat pembuangan setan. Jadi Allah Bapa waktu membuang setan ini, dia pilih dari semua tempat di heavenly places, alam-alam roh dan alam materi, lalu dilihat ada satu planet namanya bumi. Di situ ada air, ada mineral, ada kehidupan. Lalu si Lucifer ini dilempar ke bumi. Amin. Jadi bumi ini sebenarnya tempat pembuangan setan. Ya. Nah, Bapak Saudara, jangan lama-lama di bumi. Ini sebenarnya tempat sampah, ya, tempat sampahnya si iblis, ya. Nah, Bapak Saudara, sekarang kita lanjutkan. Kita mau bicara tentang roh penolakannya, ya. Roh penolakan itu muncul sejak Allah menolak Lucifer keluar dari surga, ya. Di dalamnya bangkitlah roh penolakan itu. Gara-gara diusir dari surga itu, ya. Sekarang kita lihat, lalu bangkit roh penolakan yang ada di Lucifer itu. Lah, Bapak Ibu Saudara, kenapa Allah menolak? Mungkin timbul pertanyaan ya. Bukankah Allah itu Maha Mengampun? Ya, Dia sendiri yang mengajarkan kepada manusia 70 kali 7 kali. Kenapa waktu Lucifer itu jatuh, dia berpikir yang salah, lalu langsung dibuang ke bumi. Ya, lah Bapak Ibu Saudara, sekarang kita harus mengerti, ini adalah sebuah prinsip. Untuk ada dekat dan ada di dalam Allah, itu harus mengalami keserupaan atau menjadi satu unsur. Ketika Tuhan Yesus berdoa dalam Yohanes pasal 17, ya, dia berkata gini kepada Bapaknya, Bapak, aku berikan kemuliaan yang engkau berikan kepadaku itu kepada mereka. Yang dimaksud adalah murid-muridnya, supaya mereka boleh menjadi satu sama seperti kita mulia. Amin. Nah, perhatikan ya. Jadi untuk bisa tinggal bersama dengan Bapa, itu harus mengalami transformasi, perubahan, sampai Anda diubah menjadi sama unsurnya seperti Dia. Jadi tuntutan Bapa itu tinggi sekali. Tuhan Yesus katakan, hendaklah kamu sempurna seperti Bapakmu di surga sempurna. Kenapa? Karena Tuhan Yesus mau kita nantinya akan kumpul dengan Bapa di sana. Kalau nggak sempurna, nggak bisa kumpul dengan Bapa yang sempurna. Kalau Anda nggak kudus, Anda nggak bisa kumpul dengan Bapa yang kudus itu. Ya, sifat roh itu menyatu dengan unsur yang sejenisnya. Ya, nah sekarang kita ngerti. Roh penolakan muncul sejak Allah menolak Lucifer. Jadi gara-gara mereka sudah tidak senyawa, tidak seunsur lagi, akhirnya Allah dengan berat hati, Dia mengeluarkan Lucifer dari surga. Nah, sekarang kita lihat. Ya, setelah dilemparkan itu, Lucifer marah, kecewa. Kenapa saya dibuang? Kenapa saya dipindahkan?
Dari tempat yang enak sekarang ada di tempat yang namanya bumi ini. Dia marah, dia rusak bumi itu. Makanya Kejadian 1 ayat 1, kalau Anda baca ya, ayat 1, pasal 1 ayat 1 dan ayat kedua, itu sepertinya enggak nyambung ya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, tapi buminya belum berbentuk. Sebenarnya buminya bukan belum berbentuk ya. Bumi kacau balau sebenarnya ya. Buminya kacau balau. Kenapa kacau balau? Ketika Lucifer dilempar ke bumi, buminya itu diacak-acak oleh Lucifer. Ya, dicampur aduk semua isi unsur bumi ini dari aneka ragam ini dijadiin satu, mirip bubur Manado. Semua sayur masuk itu. Luar biasa ya. Nah, akhirnya rusak semuanya. Lah, Bapak Ibu Saudara, perhatikan ya. Mulai saat itu kegelapan mulai melingkupi bumi. Karena apa? Semua lampu terang itu dicopot semua sama si Lucifer itu. Nah Bapak Saudara, kenapa dia rusak bumi itu? Karena dia marah. Karena dia geram dengan sang penciptanya ini. Ya, makanya dia rusak untuk mengekspresikan, ya, melampiaskan marahnya itu kepada Allah. Nah sampai hari ini namanya Lucifer dan Abaddon ini di dalam hati dan pikirannya cuma ada satu, dendam. Ya, dendam dengan siapa? Dengan Allah. Ya, dendam dengan Allah. Nah, Bapak Saudara, sekarang Lucifer mulai mempengaruhi manusia. Sejak Adam dan Hawa ya berhasil dipengaruhi oleh Lucifer, ditipu untuk makan buah pengetahuan tentang hal baik dan jahat itu, sekarang pekerjaan Lucifer mulai terus merambah. Keturunan-keturunan Adam ini mau dirasuk dengan konsep yang sama, ya, supaya apa? Manusia mulai punya rasa kecewa, ya, kecewa dengan Allah. Caranya Anda mungkin dibuat keadaan dalam sekitar Anda semuanya tidak memuaskan Anda. Anda yang begitu mencintai, mengasihi Tuhan, dan Anda berharap Tuhan akan menolong Anda. Ternyata pertolongannya tidak kunjung tiba dalam hidup Anda. Lalu Anda mulai curiga dengan Tuhan. Lalu Anda mulai berkata, Tuhan, ya, mana janjimu? Ya, lama-lama jadi orang Kristen yang sakit perut alias muntaber. Mundur tanpa berita, tidak kembali pada gelombang yang sama, itu namanya kecewa. Ya, nah kecewa. Kenapa? Karena dia mulai merasa tertolak. Buktinya doa saya nggak dijawab. Ya, nah sekarang lihat, roh semacam ini juga akan timbul dalam setiap anak yang tertolak oleh orang tuanya. Ya. Jadi di dunia ini sebenarnya banyak sekali anak-anak tertolak. Banyak sekali. Dalam pelayanan konseling khususnya, saya menemukan kenapa ada orang-orang punya tabiat yang buruk. Ya, punya kebiasaan yang buruk dan sebagainya. Sulit untuk diatur, ya. Tidak bisa mengasihi Tuhan, nggak mau nurut dan sebagainya. Nah setelah saya interogasi, setelah saya konseling ya beberapa waktu begitu, baru ketahuan akar persoalannya. Ternyata ya anak yang troublemaker ini adalah jenis anak tertolak. Ya, macam-macam alasan orang tua menolak anaknya. Mungkin karena belum siap ekonomi, lalu dia sudah punya anak, dan ada rasa, aduh kenapa terlalu cepat ya. Ya, walaupun tetap diasuh, tapi secara roh, ya, dia pernah si kelahiran anak ini sempat tak diingini, ya, oleh orang tuanya. Kenapa? Belum siap sudah muncul juga. Nah, tapi karena sudah jalan, udah lahir, ya udahlah begitu. Tapi ada roh tertolak di dalam dirinya. Ya, ada yang lebih parah-parah lagi. Nah, Bapak Saudara nanti kalau memang Bapak Ibu Saudara merasa Anda adalah orang yang tertolak, ya, Anda boleh konseling. Kami doakan, ya. Nanti saya hapus, saya lenyapkan
semua roh-roh yang tertolak di dalam diri Anda. Kenapa? Iblis yang tertolak ini sekarang menularkan roh tertolak juga kepada banyak orang. Ya, roh semacam ini juga timbul di dalam setiap anak yang tertolak oleh orang tuanya. Ya, nah tapi saudara, ada satu pribadi, walaupun dia pernah tertolak, semua orang menolak, dunia ini menolak juga, tapi dia tak pernah merasa tertolak dan gak pernah kecewa dengan bapaknya. Siapa itu? Yaitu Tuhan Yesus. Ya, jadi kalau di dunia ini banyak orang yang sudah mulai tertolak oleh orang tuanya, tapi beda dengan Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus dapat melakukannya. Kenapa? Karena kasihnya kepada Bapaknya yang tetap bertahan di dalam hatinya. Ya, nah Bapak Saudara, sekarang kita akan membahas tentang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu sebenarnya mengalami penolakan banyak hal. Ya, awalnya begini, ya, ketika Tuhan Yesus, ya, dia diutus ke dunia oleh Bapaknya untuk menebus manusia ini. Alkitab mengatakan, dia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi milik kepunyaannya tidak mengenalnya, tidak menerimanya, tidak mengenal dan tidak menerima itu bahasa lainnya adalah menolak. Padahal Yesuslah yang menciptakan mereka semuanya. Ini ciptaan gak mau menerima yang menciptakannya. Coba kalau Bapak Ibu Saudara jadi Tuhan Yesus. Ya, diperlakukan seperti itu. Wah, rasanya lu gak tahu diri ya. Lu belum tahu ya siapa saya. Gua ini yang ciptain, lu tahu. Enggak. Banyak orang tua kadang-kadang melihat kondisi anak-anaknya dalam pertumbuhannya tidak nurut dengan dia. Lalu si orang tua itu bilang ini, kalau tahu kamu besarnya jadi seperti ini, dulu sebelum lahir, ya masih di kandungan, mungkin saya cites gitu ya, dia bilang gitu ya. Baik kamu nggak lahir saja. Enggak, ada orang tua seperti itu, ya. Nah, ini sang pencipta datang kepada ciptaannya, lalu ditolak, ya. Tapi kita lihat, justru Tuhan Yesus itu mengasihi manusia walaupun dia ditolak. Begitu luar biasa. Ya. Nah, ketika dia melahir jadi anaknya Yusuf dan Maria. Kita perhatikan. Waktu dia mau keluar itu aja. Gak ada tempat yang menerimanya, bukan? Semua penginapan close. Tutup semuanya. Tidak menerima. Kenapa? Karena yang mau dilahirkan adalah Yesus. Ya. Tapi untuk yang lainnya mereka mau terima. Nah, kenapa Yesus harus lahir dari keluarga yang miskin? Sehingga dia tidak bisa keluar dari rahim Maria ini di tempat yang layak. Yang menerima siapa? Yang menerima adalah kambing domba. Dia rela berikan tempat istimewanya, yaitu palungan tempat makannya itu untuk lahirnya Yesus sang juru selamat itu. Manusia tak menerima, ya. Semua dunia dan manusianya menolak Yesus. Tapi walaupun Yesus ditolak, dia tetap mengasihi dunia ini dan manusia itu. Nah, Bapak Saudara, ada satu peristiwa lagi. Sebelum Tuhan Yesus wafat, ya mati dan bangkit, dia digantung di atas kayu salib. Ya, waktu dia di atas kayu salib ini, sebenarnya Yesus melihat waktu dia ditolak oleh ciptaannya, manusia, dunia ini, it's okay, aku ampuni engkau. Ya, dia katakan, Bapa, ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Hatinya Yesus legowo. Aku bisa terima itu, ya. Tapi sekarang kita lihat ketika bapaknya sendiri meninggalkan dia.
Yesus pernah berkata, Eloi, Eloi, lama sabatani. Bapakku, Bapakku, kenapa engkau meninggalkan aku? Ya, ada perasaan tertolak. Ditinggal oleh bapaknya. Selama 33,5 tahun, khususnya 3,5 tahun, dalam masa pelayanannya, Yesus selalu memandang bapaknya. Ketika ditanya oleh orang-orang Farisi, ketika ditanya oleh orang Yahudi, atas dasar apa engkau melakukan semuanya itu? Jawabannya apa? Aku melihat Bapakku. Kalau Bapakku melakukan, aku melakukannya. Kalau Bapakku bicara, aku sampaikan kepadamu. Artinya apa? Setiap hari, setiap jam, setiap detik, Yesus selalu terkonek, terhubung dengan Bapaknya. Tapi ketika dia di atas Kalvari, di atas kayu salib itu, dia berkata, Eloi, Eloi, lama sabatani. Bapakku, Bapakku, kenapa engkau meninggalkan aku? Kenapa bapaknya meninggalkan Yesus? Karena detik itu Tuhan Yesus sedot semua dosa manusia. Dia yang tidak berdosa dibuatnya menjadi berdosa. Kenapa? Dia ambil bagian dosa Anda. Ya, disedot semuanya ada di dalam tubuhnya Yesus itu. Sehingga bapaknya enggak tahan. Bapak yang Maha Kudus itu tidak tahan melihat anaknya yang berlumuran penuh dengan dosa yang disedot dari semua manusia di dunia ini. Makanya bapaknya berpaling, meninggalkan dia. Sebenarnya ini merupakan penderitaan yang luar biasa. Yesus mungkin bisa berkata, dunia boleh meninggalkan aku, manusia boleh menolak aku, asal Bapakku jangan tinggalkan aku. Amin. Tapi fakta, kenyataannya hari itu Bapak tinggalkan Yesus. Tapi sekarang kita lihat apa yang terjadi. Walaupun amat mengherankannya, mengapa Bapak tinggalkan dia di kayu salib sendirian, Yesus tetap percaya bahwa Bapak akan kembali kepadanya setelah sekian waktu lamanya. Yesus yakin Bapaknya mengasihinya sehingga terkejut ketika ditinggalkan, tapi Yesus tidak terguncang. Amin. Ini luar biasa. Kalau kita lihat semua orang punya sikap seperti Tuhan Yesus ini, kita percaya nggak ada orang yang kecewa karena masalah tertolak. Ya. Nah, dimensi kasih harus mencapai ukuran seperti ini. Tujuannya apa? Hingga tak tergoncang oleh apapun termasuk kematian. Ketika roh maut nanti mulai merajalela, mengejar-ngejar Anda, dunia ini enggak semakin baik. Kita sedang bicara tentang akhir zaman atau zaman akhir. Ya, zaman sekarang berjagalah, amin. Lihat dunia bergelora. Kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan. Berlindunglah dalam sabda Allah. Amin. Dunia bukan semakin baik. Dunia sedang digoncangkan. Ada wabah, ada gempa, ada bencana. Ya. Kita lihat, semuanya sudah berubah. Semua kan berubah, betul enggak? Nah, tapi kita harus tahu, kalau Anda lihat semuanya akan berubah, dan itu bisa membuat Anda jadi kecewa. Anda harus meningkatkan dimensi kasih Anda sampai pada suatu ukuran Anda melihat Bapak itu, ya, Dia sangat mengasihimu. Walaupun hari ini kelihatannya dia ya tidak menyertaimu, tapi Anda harus tetap percaya
walaupun engkau tidak merasakan, engkau tidak melihat, imanmu Anda naikkan pada suatu dimensi kasih. Ya, aku tahu Bapakku akan menolong aku. Bapakku di surga akan mengasihi aku juga. Nah, statement seperti ini kalau Anda junjung tinggi, Anda tidak akan terguncangkan oleh apapun, termasuk kematian yang mengintimidasi kita. Amin. Nah, di sini Bapak Ibu Saudara, sebenarnya kita sedang dilatih sedikit demi sedikit untuk memahami apa itu kasih Bapa. Dan untuk bisa mampu saat berperang berpegang pada janji-janjinya. Amin. Nah, sekali lagi ya, saya ulang. Kita dilatih sedikit demi sedikit untuk memahami kasih Bapa dan untuk mampu berpegang kepada janji-janjinya. Janjimu seperti fajar pagi hari. Amin. Yang tiada pernah terlambat. Itu enggak? Wow, luar biasa. Kasih setiamu Tuhan selalu baru setiap pagi. Rahmatmu Tuhan selalu baru setiap pagi. Tak berkesudahan dalam hidupmu. Setiap hari Anda boleh katakan, selalu baru setiap pagi. Selalu baru setiap pagi. Amin. Besar setiamu Tuhan. Nah, orang-orang yang bisa ngomong seperti ini setiap hari, bukan protes dengan Tuhan. Dia mau dilatih sedikit demi sedikit untuk memahami, Bapak, begitu luar biasa kasih-Mu terhadapku. Dan aku mau berpegang kepada setiap janji-janji-Mu. Nah, bagi yang telah terlatih, nanti dalam pendidikan seperti ini akan dipimpin terus hingga semua rencana penyempurnaan itu akan terjadi dan tercapai di dalam diri Anda. Sehingga target apa yang Tuhan katakan, hendaklah kamu sempurna seperti Bapakmu di surga itu sempurna, itu akan terjadi. Banyak orang kadang-kadang bingung, gak mengerti bagaimana saya bisa sempurna. Apakah orang yang penuh dengan karunia-karunia itu, nanti ujung-ujungnya dengan karunia Anda jadi sempurna? Oh tidak. Karunia hanya melengkapi Anda untuk sebuah pelayanan. Supaya apa? Ketika Anda menyembuhkan orang sakit karena ada karunia kesembuhan, orang itu bisa disembuhkan. Betul enggak? Ketika Anda punya karunia mujizat, mujizat bisa Anda lakukan ketika Anda pelayanan. Itu hanya melengkapi Anda di dalam pelayanan Anda. Jadi kalau Anda hanya berkarunia ria, itu tidak menjamin Anda bisa sempurna. Sempurna hanya bisa dibangun kalau Anda hidup di dalam kasih. Ya. Nah, Anda lihat hanya ada 3 hal. Iman, pengharapan, dan kasih. Yang paling terbesar adalah kasih. Kenapa? God is love. Bapak itu adalah kasih adanya. Jadi dengan memahami dimensi kasih, melatih diri kita untuk tumbuh di dalam kasih. Kasih sendiri ada 3 hal ya. Kasih eros, kasih pelia, dan kasih agape. Sekarang kita harus masuk di kasih agape. Kasih walaupun. Bukan kasih jikalau, bukan kasih karena. Amin. Teladani apa seperti yang Yesus lakukan. Kalau Yesus bisa, Bapak Ibu Saudara pasti bisa juga. Amin. Jadi orang bisa sempurna, sarananya cuma satu. Hidup dalam kasih. Ya, bagi yang telah terlatih di dalam pendidikan seperti ini, akan dipimpin terus hingga semua rencana penyempurnaan itu akan terjadi. Amin. Nah, sekarang kita lihat. Tadi pertama, Lucifer ya. Lucifer yang diusir dari surga. Istilah keren saya tereliminasi dari surga. Setelah Lucifer, giliran manusia ditolak oleh Allah karena melanggar firman-Nya. Kapan itu? Ketika Adam dan Hawa mulai tidak taat. Ketidaktaatan kepada firman
selalu akan menghasilkan juga roh-roh penolakan. Ya, buktinya ketika Adam dan Hawa ya udah mulai makan buah pengetahuan dan baik dan jahat, dia diusir oleh Allah dari Taman Eden. Diusir itu artinya ditolak. Ya, Eden itu sebuah taman sebagai duplikat Firdaus yang ada di bumi itu. Ya. Nah, Firdaus aslinya ada di alam roh. Dulu duplikatnya adalah Taman Eden, sekarang ada di Mesopotamia atau Irak yang dibatasi oleh sungai Tigris, Efrat, Sihon dan Gihon itu loh. Ya, dulu itu Taman Eden sebagai duplikat gambar daripada Firdaus atau Eden yang ada di alam roh. Ya, nah Bapak Saudara, karena tidak taat, akhirnya Adam dan Hawa dikeluarkan dari Eden, lalu mulai mengembara di luar Eden itu. Itu gambaran daripada penolakan juga. Nah, sekarang roh-roh ini terus bekerja dari Adam turun temurun, ya. Bagaimana roh-roh ini bekerja turun-temurun dapat dilihat dari sejarah orang-orang yang tertolak. Kita lihat dulu ayatnya dalam Kejadian pasal 3 ayat 23 sampai ayat yang ke-24. Mari kita baca bersama-sama ayat ini. Lalu Tuhan Allah, perhatikan ya, mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Jadi setelah iblis diusir dari surga, dilempar ke bumi, iblis mempengaruhi manusia, sehingga manusia juga kena nasib yang sama seperti iblis juga. Paham ya? Nah, sekarang kita perhatiin, pertama kali yang ditolak adalah si iblis. Lucifer ditolak dari surga, dilempar ke bumi. Dia pengaruhi manusia. Manusia kemakan dengan idenya Lucifer itu. Setelah itu, lalu Tuhan Allah mengusir Adam dan Hawa dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Nah, makhluk yang kedua yang mengalami penolakan adalah manusia. Ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Bukan hanya sekedar ditolak atau diusir, tapi enggak boleh balik untuk datang kepada pohon kehidupan itu. Sehingga pohon itu diproteksi oleh Allah. Dengan ada dua kerub, dengan pedang yang menyala-nyala. Kalau sampai Adam dan Hawa mendekat, itu lehernya potol. Nah, luar biasa ya. Nah, dampak daripada orang ditolak nggak bisa balik seperti itu. Kenapa? Faktor keberadaannya. Sekali lagi, kenapa Allah nggak mau Adam itu balik? Dibiarkanlah pohon itu nggak ada penunggunya supaya Adam bisa balik ke pohon itu. Tidak. Ya. Kalau ke dalam kondisi dia berdosa seperti itu, kalau dia tidak bertobat lebih dahulu dan dia balik lagi ke pohon kehidupan, dia akan hidup selama-lamanya dalam kondisi dosa itu. Dosanya harus dibereskan dulu. Akhirnya Yesus yang diutus untuk membereskan dosa manusia supaya manusia boleh balik lagi kepada Allah. Amin. Kalau Anda nggak dibereskan dosanya oleh Tuhan Yesus, sampai kapanpun juga Anda tidak bisa balik kepada Allah. Karena Yesuslah yang ditentukan oleh Bapaknya untuk menebus manusia menjadi jalan pendamaian bagi manusia dengan Allah. Sehingga Yesus katakan, tak seorang pun sampai kepada Bapa tanpa lewat aku. Ya, nah, orang dunia berkata banyak jalan menuju Roma. Tapi hanya satu jalan untuk menuju ke surga.
percaya kepada penebusan Yesus, dan basuh hidupmu dengan darah Tuhan Yesus. Karena itu darah pendamaian yang membuat Anda diperdamaikan kembali. Dan Anda bisa bersatu kembali dengan Tuhan Yesus. Amin. Darahnya amat kuasa, oh sucikan dari dosa, lepaskan. Amin. Darahnya itu luar biasa. Darah Yesus beri pengampunan kepada kita semuanya. Sehingga kita punya jalan balik kepada Bapa di surga. Jadi makhluk yang kedua yang diusir atau mengalami penolakan adalah manusia. Ya, nah Bapak Saudara, setelah itu dosa mulai merambah, turun-temurun dari Adam dan Hawa yang tertolak, diusir dari taman itu. Ya, sekarang keturunan Adam juga begitu. Ya, perhatikan dalam Kejadian 4 ayat 10 sampai ayat yang ke-12. Ini generasi kedua dari manusia setelah Adam. Ya, Adam punya anak dua, namanya Kain dan Habel. Ya, lalu kita perhatikan apa yang terjadi. Satu hari Kain bunuh Habel. Kain bunuh Habel karena apa? Dia marah, persembahannya tidak diterima oleh Tuhan. Tidak diterima artinya ditolak juga. Gara-gara tertolak, karena persembahannya tidak diindahkan oleh Tuhan, dia marah, adiknya dibunuh. Roh penolakan turun-menurun. Ini sekarang merambah Bapak Saudara. Ini warisan dari engkong dan emak. Engkong Adam dan emak Hawa. Dipraktekkan pertama kali oleh Kain. Dan terus kepada keturunan Adam. Sampai saat ini. Roh penolakan itu bahaya sekali. Kalau tidak cepat dibereskan saudara. Anak-anak tertolak, orang-orang tertolak. Ya, keberadaan bumi, manusia itu tidak akan bisa lebih baik lagi. Hanya satu. Bagi orang-orang yang pernah tertolak, harus belajar kepada Tuhan Yesus. Amin. Nah, gara-gara tertolak, dia terusir dan menjadi pengembara. Ya, katakan gini, firman-Nya apakah yang telah kau perbuat ini? Jadi 4 ayat 10-12 ya. Firman-Nya apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangakkan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberi hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi ini. Bapak Ibu Saudara perhatikan. Ya, punya nasib sebagai orang tertolak. Itu hidupnya seperti orang terkutuk. Hasilnya enggak maksimal. Tadi katanya, apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil maksimal. Hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Ya. Dan engkau punya status menjadi dua, ada dua hal. Pertama, menjadi seorang pelarian. Enggak tenang. Ya, dan pengembara di bumi ini. Amin. Itu yang dialami oleh Kain. Sehingga Kain itu suatu hari dia merasa ada seperti membayang-bayangin. Kemanapun dia pergi, sepertinya ada yang mengejar-ngejar untuk membunuh dia. Ya, ada murid saya tanya sama saya, ya begini, Pak, ya, Bu Hester Hutomo itu, ya, itu rajin menanya. Tanya tentang Kain dan Habil. Senyum-senyum dia. Ya, nah, Pak, ada enggak tahu. Itu Kain takut sama siapa? Bilang gitu ya. Bukankah pada waktu itu manusia baru 4, atau enggak? Dan Kain itu sebenarnya membunuh
pembunuh paling banyak di dunia ya, membunuh 1/4 penduduk di bumi. Sekali bantai 1/4 bumi itu habis. Kenapa? Penduduknya cuma 4, gitu enggak? Hanya Adam, Hawa, dan itu Kain dan Habil itu. Nah, Bapak Saudara, nah, Kain itu sebenarnya takut sama siapa? Apakah sebelum Adam itu sudah ada manusia? Oh tidak. Jangan pernah mau dan jangan ambil teori yang mengatakan ada makhluk, ada manusia sebelum Adam. Ya, Alkitab mengatakan Adam itu manusia pertama dan Yesus itu adalah Adam yang kedua. Amin. Manusia pertama itu namanya Adam. Alkitab yang bilang, ya, sebelumnya nggak ada. Nah, sebenarnya Kain itu waktu dia melari, ada di dalam pengembaraan seperti itu, Kain itu takut dengan siapa sebenarnya? Darah Habil itu menuntut, ya. Nah, itu jiwanya Kain itu enggak tenang. Jiwa pengembara lari itu enggak nyaman terus. Kenapa? Di sini dia merasa enggak aman, di sini dia merasa enggak aman. Seperti ada yang mengancam terus. Orang yang hidup dalam penolakan, jiwanya seperti itu. Enggak ada kedamaian, enggak ada kenyamanan. Tiap hari, ya, hidupnya seperti merasa banyak tuntutan dan banyak ancaman di dalam dirinya ini. Sehingga Kain itu tidak tahan. Lalu dia berseru kepada Tuhan. Tuhan, gitu ya. Lalu Tuhan menjawab itu. Akhirnya Tuhan kasih meterai kepada Kain. Ya, kasih tanda di dahinya Kain itu, ya. Barang siapa membunuh Kain akan dibalaskan 7 kali lipat. Setelah diberi statement atau meterai seperti itu oleh Allah, Kain itu jadi tenang. Ya, tanda apa Pak? Nah itu meterai sebenarnya di alam roh. Ya, nah itu tanda itu membuat Kain jadi tenang. Nah Bapak Saudara, sekarang kita perhatikan. Ya, yang kedua ya manusia sekarang ditolak. Dia turunkan roh penolakan itu kepada anak-anaknya. Setelah Kain, siapa lagi ya yang pernah ditolak statusnya? Ya, Maliaki 1 ayat 2 sampai ayat yang ketiga. Ya, aku mengasihi kamu firman Tuhan, tetapi kamu berkata dengan cara bagaimana engkau mengasihi kami? Bukankah Esau itu kakak Yakub? Demikianlah firman Tuhan. Namun aku mengasihi Yakub, tetapi membenci Esau. Sebab itu aku membuat pegunungannya menjadi sunyi, sepi, dan tanah pusakanya kujadikan padang gurun. Nah, Bapak Ibu Saudara, sekarang kita perhatikan. Ya, apakah Allah itu adalah Allah yang pilih-pilih kasih? Tidak sebenarnya. Allah kita ini bukan Allah yang pilih kasih. Tapi dia punya pilihan. Amin. Beda saudara. Allah memilih seseorang dan Allah pilih-pilih kasih itu beda. Ya, dia memberikan hujan, dia memberikan panas kepada semua orang, baik orang yang berdosa maupun yang tak berdosa, bukan? Nah, ada namanya kasih yang sifatnya umum. Ada yang kasih yang paling dalam, yang disebut pilihan Allah. Allah punya favorit, Allah punya pilihan. Nah kalau Anda mengerti, Allah itu cari orang-orang yang menjadi favorit, yang berkenan di hatinya. Anda harus memenuhi ya kriteria yang dituntut oleh Allah untuk menjadi favoritnya, supaya Anda menjadi pilihannya. Amin. Tapi kalau kembali orang bertanya, apakah Allah itu pilih kasih? Oh tidak, ya, dia tidak pilih kasih. Tapi dia menentukan pilihannya untuk dijadikan figur di dunia ini. Makanya dia pilih. Amin. Ya, ngerti ya? Gak ngerti, ya sudah. nah, sekarang lihat nih, ya. Allah tidak pilih kasih, tapi dia memilih. Satu hari, ya, dari siapa namanya? Abraham ya. Abraham, Ishak. Dari Ishak
Ini cucunya Abraham, Ishak, punya 2 anak, namanya Esau dan Yakub. Ya, nah ketika mereka masih ada di dalam kandungan, Allah sudah memilih. Dia mengasihi Yakub, dia membenci Esau. Apa dasarnya Allah membenci Esau? Setelah mereka tumbuh menjadi remaja, ya, baru ketahuan sifatnya. Di situ Allah yang mengerti ke depan daripada manusia itu, baru kita bisa pahami setelah kehidupan itu terrealisasi dalam diri orang itu. Ternyata, ya, Esau itu orangnya suka meremehkan apa yang sudah ditentukan, apa yang sudah dipercayakan oleh Allah. Dia remehkan, padahal dia punya hak kesulungan. Ketika perutnya lapar, ditawarkan oleh Yakub, jual dulu hak kesulunganmu itu. Dia berkata apa? Apa itu hak kesulungan? Sebentar lagi gua juga mati diterkam binatang. Ambil, tukar dengan sop kacang merah itu. Ya, dia meremehkan. Dan Alkitab Ibrani katakan, dia menyesal, dia datang pada Tuhan, walaupun dengan menangis kayak apapun juga, Tuhan tidak memperdulikannya. Amin. Nah, sekarang kita lihat, di mana Esau punya sifat yang buruk, meremehkan namanya kasih karunia Allah. Ya, kita diselamatkan oleh karena kasih karunia. Kita bisa oleh karena kasih karunia. Tapi tanggung jawab mengelola kasih karunia itu harus Anda lakukan juga. Ya, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Anda menerima keselamatan tanpa usaha Anda. Itu grace. Ya, itu kasih karunia. Tapi kamu harus menjaga keselamatan itu. Jangan pernah percaya dengan doktrin mengatakan sekali selamat tetap selamat, tidak. Keselamatan bisa hilang kalau Anda tidak jaga, kalau Anda tidak rawat. Amin. Nah, di sini kita harus mengerti. Ada namanya grace. Tapi ada namanya tanggung jawab juga di sini. Orang yang tidak bisa bertanggung jawab di hadapan Allah, Allah tolak. Aku sudah kasih karunia kepadamu, tapi kamu tak punya tanggung jawab. Ingat, Tuhan Yesus memberikan gambaran 3 orang. Yang pertama dapat 5 talenta. Ya, yang kedua dapat 2 talenta. Yang ketiga dapat 1 talenta. Yang 5 jadi 10. Yang 2 jadi 4. Yang 1 dia simpan. Dia marah dengan tuannya. Dicampakkan. Betul enggak? Kalau berani terima grace, terima karunia daripada Allah, Anda harus berani juga untuk punya tanggung jawab untuk merawat, untuk mengembangkannya. Banyak suka orang cari grace-nya. Ya, Grace Simon. Cari grace. Ya, cari grace. Kasih karunia. Cari konsekuensi orang menerima kasih karunia harus bisa mempertanggungjawabkan. Nih, tak kasih gratis ya. Nanti ya aku tuntut tanggung jawabnya. Mau terima sesuatu dari Tuhan, ada konsekuensi. Tuhan suka orang yang bertanggung jawab. Amin. Kalau Anda nggak bertanggung jawab, nggak mau bertanggung jawab, jangan pernah terima kasih karunia. Ya, kasih karunia gratis. Tapi kewajiban Anda adalah mengembangkannya, memeliharanya, dan itu bentuk tanggung jawabmu di hadapan Tuhan. Gak heran. Bapak katakan, ya, aku mengasihi kamu firman Tuhan, tetapi kamu berkata dengan cara bagaimanakah engkau mengasihi kami? Bukankah Esau itu kakak Yakub? Demikian firman Tuhan. Namun aku mengasihi Yakub, tetapi membenci
Esau. Nah, sekarang apa istimewa daripada Yakub? Yakub itu istimewanya karena dia tahu tidak mendapatkannya. Dia rela untuk mengejarnya. Amin. Tuhan suka sifat seperti itu. Kalau kesempatan itu jauh dari Anda harus kejar. Tuh enggak? Dan Tuhan lihat, siapa itu yang ketinggalan bus, kejar-kejar itu. Sopirnya lihat dari spion, ada yang kejar ya, stop berhenti. Tunggu kasihan dia ngejar. Bapak Saudara, ya, itu sikap yang dihargai oleh Allah. Ya, dia tahu, dia tidak punya, dia mengejarnya sampai dapat. Paulus katakan, dia tahu bertobatnya itu belakangan. Makanya dia genjot, staminanya diperkuat, ya, speednya ditambah lagi. Dia berkata, aku melupakan semua yang ada di belakangku. Aku berlari-lari, mencapai tujuan, yaitu panggilan surgawi. Kenapa yang lain berjalan, Paulus berlari? Karena dia mengejar ketinggalannya. Kalau aku bertobat dulu bareng sama Rasul Petrus zaman itu, aku nggak perlu lari kayak begini. Pertobatannya baru. Dan masih banyak yang perlu dibereskan. Banyak hal yang perlu diraih. Waktu berjalan terus. Ya, sampai akhirnya dia harus masuk ke tempat itu. Itu luar biasa ya. Nah, jangan jadi orang yang dibenci oleh Allah. Jadilah orang yang menjadi kesukaan Allah karena dikasih oleh Dia. Amin. Nah, Kejadian pasal 21 ayat 14. Kejadian 21 ayat 14. Ya. Ini contoh orang yang tertolak lagi. Keesokan harinya pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekribat air dan memberikannya kepada Hagar. Ia meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar. Kemudian disuruhnya perempuan itu pergi. Maka pergilah Hagar dan mengembara di padang gurun Beerseba. Ya, ditolak. Ya, nah, kenapa ditolak? Karena Allah mau menegaskan kembali siapa ahli waris sebenarnya. Allah yang bilang, padahal Abraham katakan, ya, waktu Tuhan memperbaharui statementnya untuk Abraham akan punya anak lagi. Abraham katakan, udah nggak usah. Itu saya udah punya anak, walaupun dari pembantu nggak masalah. Ya, itu sudah saya anggap kayak anak saya sendiri. Biar dia jadi pewarisnya. Allah yang katakan, tidak. Perjanjianku dulu bukan antara kamu dengan Hagar, tetapi antara kamu dengan Sarah. Ya, tahun depan istrimu Sarah akan mengandung dan kamu akan punya anak tahun depan. Ya. Nah, saudara, Allah yang mau menegaskan. Nah, ketika mereka sudah mulai bertumbuh, harus ditentukan siapa ahli warisnya, bukan? Nah, Tuhan bikin gara-gara Sarah melihat Ismail ngebully si Ishak. Itu marah. Sarah katakan, panggil Abraham, Tuhan, itu anak budak itu kurang ngajar sama anak kita. Usir saja dia. Abraham sedih. Dia tanya sama Tuhan, Tuhan, bagaimana ini? Sarah suruh usir Hagar dan anaknya dari tempat itu. Apa jawaban Tuhan? Dengarkan kata istrimu. Ya, karena itu aku yang memunculkannya. Karena aku mau bahwa Ishaklah yang mewarisi. Bukan Ismail. Diusir keluar. Anda lihat saudara, keturunannya jadi apa? Keledai liar. Itu enggak? Itu karena apa? Mereka semua ada roh tertolak. Jadi kalau Anda lihat ada keledai-keledai liar seperti ini, Anda jangan benci dia. Layani, peluk, lalu usir, namanya
roh penolakan di dalam dirinya. Dia jadi berulah seperti itu karena di dalam dirinya ada roh tertolak. Amin. Paham ya? Nah, sekarang selanjutnya 2 Samuel 13 ayat 37 sampai ayat 38. Ini turun-temurun, Saudara, ya. Tertolak, tertolak, tertolak dan tertolak. Nah, nanti pada akhir cerita ini jangan-jangan Anda juga orang tertolak. Ya. 2 Samuel 13 ayat 37 sampai 38. Absalom telah melarikan diri dan telah pergi kepada Talmai bin Amihur, raja negeri. Absalom telah melarikan diri dan telah pergi ke Gesur. Ia tinggal di sana 3 tahun lamanya. Ya, nah kita perhatikan sekarang. Absalom, betul enggak ya? Nah, ini juga ya, dia tertolak, betul enggak? Usir semuanya. Pemberontakan, pembunuhan mulai terjadi. Anak berontak terhadap bapak. Bapak dikejar-kejar, bapak mau dibunuh. Dari mana sifat itu muncul? Ya karena adanya roh penolakan. Nah, dengar apa yang dikatakan oleh Allah Bapa. Ini pesan daripada Allah Bapa, katakan begini. Banyak orang yang berhasil kau doakan, namun banyak pula orang yang kau doakan tak mengalami perubahan, bukan? Dulu saya berpikir juga, saya mendoakan orang. Ada yang berhasil, ada yang tidak. Dulu awal-awal saya punya konsep begini. Orang mungkin nggak respect dengan saya. Sehingga urapan di dalam diri saya tidak mengalir untuk menjangkau mereka. Ya, itu memang benar. Dalam mekanismenya seperti itu. Tapi ada hal lain yang Bapak mau beritahu kepada kita semua malam hari ini. Bukan sekedar orang itu nggak respect dengan Anda. Ya, banyak orang yang berhasil kau doakan, namun tak banyak pula orang yang tak berhasil kau doakan dan tidak mengalami perubahan, bukan? Ya, kenapa? Ternyata di dalamnya itu karena ada paling nggak sedikit atau banyak di dalam dirinya roh-roh penolakan di dalam diri orang itu. Mungkin yang ditolak kamu. Sebagai hamba Tuhan yang di tempat itu. Ya, nah bisa juga. Mungkin dia mengharapkan ya toh, seorang hamba Tuhan dengan kriteria seperti ini. Yang datang si culun datang. Ya hamba Tuhan apa itu? Dari kampung, kampung rambutan. Apa itu? Hamba Tuhan di Trenggalek tuh. Ya. Dengar ya. Nah, jadi dengar kata Trenggalek sudah enggak respect. Maunya dari mana? Ya, dari New York. Ada juga nih ya. Nah, itu yang ikut malam hari ini ya. Orang Trenggalek sekarang udah ada di New York. Waduh, luar biasa ya. Halo, Mami. Ya, salam. Nah, luar biasa nih. Dengar kata ude, Yesus itu juga pernah. Satu kali dia di Kapernaum, ya, dia mengadakan banyak mujizat. Ketika dia pulang ke kampungnya, itu dengan susah payah dia menyembuhkan banyak orang. Kenapa? Karena orang menolak Yesus. Bukankah dia itu anaknya Yosef dan Maria, orang sekampung dengan kita? Nah, jadi banyak orang nggak mengalami mujizat waktu kita doakan. Karena apa? Mereka menolak kehadiran kita. Ada roh penolakan di dalam diri orang itu. Ya, terhadap orang yang mendoakannya. Ya, ada juga yang ditolak Tuhan Yesusnya, ada juga. Dia mau terima, kita ajak ngobrol, kita hibur, dia senang. Ya, ketika kita tawarkan, Bapak mau didoain sekarang? Boleh, tapi saya orang Kristen Pak ya. Bagaimana kalau kita berdoa kepada Tuhan Yesus? Yang di Alkitab Bapak namanya Isa. Mau enggak Pak? Enggak. Ya, nah orang seperti ini enggak akan ngalami mujizat juga. Walaupun dia tidak ngomong enggak, tapi dia membentengi dirinya. Kuasa Allah tidak mengalir, tidak menyembuhkan orang tersebut. Kenapa? Dia tolak Yesus yang menyembuhkannya. Amin.
Dia terima Anda, tapi dia tolak Yesus yang ada di dalam diri Anda. Bisa seperti itu. Ya. Nah, Allah Bapa katakan, Roh Kuduslah yang telah memimpinmu untuk mengerti hal-hal seperti ini lebih dalam lagi agar engkau memahami kenyataan-kenyataan di alam roh. Ya, mereka yang telah dibebaskan dari roh-roh penolakan akan dengan lebih mudah untuk direvisi atau dibenahi. Amin. Nah, jadi roh apa yang perlu ditengking dulu untuk pembenahan seseorang? Roh penolakannya. Amin. Nah, kenapa? Anak-anak tertolak akan membawa roh semacam ini sepanjang hidupnya. Perhatikan sekali lagi ya. Anak-anak tertolak akan membawa roh-roh semacam ini sepanjang hidupnya. Hanya kasih yang mampu untuk membebaskan mereka dan disertai oleh nama Tuhan Yesus untuk mengusirnya pergi. Ya, jadi kalau Anda ketemu dengan orang seperti ini, orang yang menolak seperti itu, Anda jangan benci dia. Anda kasihi, lalu Anda boleh tumpang tangan di kepalanya atau pundaknya, Anda tengking, nyah keluar dalam nama Tuhan Yesus. Segala jenis roh, khususnya roh penolakan yang ada di dalam diri orang ini, lepas keluar. Ya, itu roh. Dalam nama Tuhan Yesus, aku perintahkan engkau keluar sekarang. Amin. Nah, waktu Anda melayani, Anda kasihi. Jadi senjata untuk membereskan orang-orang yang tertolak adalah kasih dan nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, beberapa di antara mereka dikuasai roh semacam ini sampai mereka membenci semua orang yang coba untuk mengkoreksi tingkah laku mereka. Ya, nah sekarang kesimpulannya begini. Allah yang menolak, ia juga yang akhirnya menerima dan menyembuhkan kembali luka-luka penolakan itu. Jadi Allah yang pernah menolak Lucifer dilempar ke bumi itu, sekarang dia juga yang menerima dan akan menyembuhkan kembali luka-luka penolakan itu. Waktu Allah Bapa menolak Lucifer dilempar ke bumi, Bapak sudah melihat ke depannya. Nanti akan ada banyak kerusakan yang terjadi. Ya. Dan Bapak juga sudah memikirkan tentang way out-nya, solusinya. Solusi akhirnya apa? Karena begitu besar kasih Bapa akan dunia ini, sehingga ia memberikan anaknya yang tunggal itu, ya, untuk diberikan kepada manusia. Sebagai bentuk apa? Penerimaan Bapak kembali. Aku mau mereka semua balik kepadaku. Tapi mereka balik harus keadaannya seperti semula kudus, seperti semula sempurna. Dan itulah tugas daripada Tuhan Yesus. Untuk mengubah dengan darahnya manusia-manusia itu dibersihkan. Manusia-manusia itu dibereskan. Makhluk-makhluk itu dibereskan semuanya. Kolose 1 ayat 19-20. Ya, bahwa semua Allah ingin berdamai dengan segala makhluk melalui darah Tuhan Yesus. Amin. Zakaria pasal 10 ayat yang ke-6. Mari baca bersama-sama. Zakaria 10 ayat yang ke-6. Aku akan membuat kuat kaum Yehuda dan akan menyelamatkan keturunan Yusuf. Aku akan membawa mereka kembali sebab aku menyayangi mereka. Dan keadaan mereka seakan-akan tidak pernah ditolak oleh aku. Sebab akulah Tuhan Allah mereka dan aku akan menjawab mereka. Perhatikan sekali lagi ya, Zakaria 10 ayat 6. Kalau tadi kita sudah bicara tentang adanya sebuah roh penolakan dan itu sudah menjalar turun-temurun kepada manusia, sekarang ada kabar baik.
yang boleh Anda beritakan, baik untuk dirimu sendiri maupun untuk orang-orang di sekitar Anda. Zakaria 10 ayat yang ke-6. Aku akan membuat kuat kaum Yehuda dan aku menyelamatkan keturunan Yusuf. Aku akan membawa mereka kembali sebab aku menyayangi mereka dan keadaan mereka seakan-akan tidak pernah ditolak oleh aku. Sebab akulah Tuhan Allah mereka dan aku akan menjawab mereka. Tuhan mengubah keadaannya. Ya, sampai semua yang pernah ditolak itu, mereka merasa tidak pernah ditolak lagi. Kenapa? Diterima kembali oleh Allah. Ya, Lukas pasal 9 ayat yang ke-22. Perhatikan, Lukas 9 ayat yang ke-22. Mari baca sama-sama ya. Kemudian Yesus berkata, anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, ditolak oleh imam-imam, kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Amin. Kenapa Yesus yang enggak bersalah? Dia harus ditolak oleh tua-tua. Kenapa dia harus ditolak oleh para imam-imam dan kepala ahli-ahli Taurat sampai dia dibunuh dan dibangkitkan oleh bapaknya pada hari yang ketiga. Ya, sebenarnya dia sedang menanggung, mewakili Anda orang yang tertolak itu. Sehingga Yesus memberikan dirinya. Oke, kalau aku tertolak, sebenarnya bukan aku yang ditolak. Ya, ini semua aku lakukan untuk semua orang nantinya yang akan mengalami nasib tertolak. Ketika mereka percaya kepadaku, aku sudah mengalahkan roh tertolak itu. Dan orang-orang seperti itu bisa dibereskan. Amin. Yesus tahu apa artinya tertolak. Dia pernah mengalami tertolak. Tapi Yesus tak pernah merasa tertolak. Dan Yesus boleh menjadi standar untuk kita bisa tumbuh sama seperti dia. Ya, kita tidak bisa melarang, kita tidak bisa membuang mungkin sekitar kita. Orang-orang yang bertabiat untuk selalu melukai dan menolak Anda. Tapi ya, satu hal yang perlu Anda perhatikan. Anda harus tetap menjaga hatimu supaya Anda tidak merasa tertolak. Amin. Nah, satu ayat terakhir untuk malam hari ini. Sebelum besok kita akan melanjutkan bagaimana mengusir ya, kuasa mengusir daripada roh penolakan itu. Satu ayat lagi ya. Lukas 17 ayat yang ke-25. Tetapi ia harus menanggung banyak penderitaan dahulu dan ditolak oleh orang-orang zaman ini. Amin. Kita harus mengucap syukur. Tuhan Yesus, dia mau memberikan dirinya untuk ditolak. Supaya kita yang harusnya ditolak, kita sekarang boleh disembuhkan. Amin. Nah, ini berita baiknya malam hari ini. Oke, Bapak Ibu Saudara, saya harap Bapak Ibu Saudara menangkap tentang pelajaran malam hari ini. Ada roh yang tertolak. Sebenarnya penolakan pertama adalah dilakukan oleh Bapak kepada Lucifer. Gara-gara Lucifer menjadi makhluk yang tertolak. Dia pengaruhi manusia. Manusia pertama jadi orang yang tertolak. Karena diusir dari Taman Eden dan hidup mengembara. Keturunannya pun sekarang ya, sampai hari ini masih banyak orang-orang yang bernasib tertolak. Nah, besok kita akan membahas kelanjutannya. Ya, bagaimana kita mengetahui ada kuasa untuk mengusir roh-roh penolakan itu. Ya, nah besok bisa gabung kembali ya supaya kita bisa paham. Anda mungkin yang mengalami roh penolakan bisa dibebaskan, atau Anda yang tahu ada orang-orang di sekitar Anda yang sedang mengalami roh penolakan, mengalami penolakan, Anda bisa melayani mereka. Amin. Nah, Bapak Saudara, tadi saya dapat WhatsApp terakhir ya. Ketika saya membahas tentang roh maut ya, ada yang bilang, Pak,
Saya melayani orang ya di daerah Muntilan sana ya, dekatnya Candi Borobudur loh. Ya, ketika mendoakan orang itu, Roh Kudus memberikan pengertian dorongan untuk ditengking roh mautnya. Itu sebelum ibu ini ikut pelajaran tentang roh maut. Ya, dia bingung awalnya kenapa ditengking roh mautnya. Ya, lalu setelah mendengar pelajaran yang saya ajarkan tentang roh maut, dia diteguhkan. Baru tadi siang dia WhatsApp saya, Pak, puji Tuhan. Ya, akhirnya saya mengerti ada yang namanya roh maut yang sedang bekerja untuk mengintimidasi atau menghancurkan manusia. Dan siapa roh maut itu? Itu adalah manifest daripada Abaddon ya atau dewi-dewi Assyria. Nah, sekarang banyak sekali. Oke, saya bilang, Bu, semangat terus melayani Tuhan. Jangan hanya didoain terus, tapi Ibu mulai didik, ajar. Buka kelas pemuridan, saya bilang. Ibu bilang, siap Pak, nanti bantu-bantu ya. Oke ya. Nah, saya harap Bapak Ibu Saudara yang lainnya, baik yang ada di Facebook maupun yang ada di Zoom meeting, jangan hanya menjadi sekedar pendengar saja. Apa yang kita pelajari bersama-sama, tularkan kepada orang lain. Ya, tularkan kepada orang lain. Banyak yang membutuhkan. Mungkin Anda tidak merasa itu bukan untuk saya, tapi itu untuk tetanggamu, untuk anakmu, untuk keluargamu, untuk saudaramu. Anda boleh praktekkan. Nah, nanti kalau Anda sudah praktek, Anda mengalami kegagalan. Kok nggak bisa gini Pak, bisa gitu. Anda boleh share. Ya, nanti saya juga mulai sharekan pengalaman. Saya juga pernah mengalami namanya kegagalan. Saya share kepada senior saya. Ya, nah akhirnya saya mengerti kekurangannya ada di mana. Tapi kita harus bersama-sama untuk mau praktek. Kita belajar di sini bukan untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk orang-orang di sekitar kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai berjumpa besok lagi. God bless you. Amin. Ya.